Apakah lo sering merasa dimanfaatkan oleh orang di sekitar lo? Atau mungkin lo merasa dikucilkan oleh mereka? Meskipun lo melakukan yang terbaik untuk mereka, lo masih tidak mendapatkan penghargaan yang seharusnya lo dapatkan. Pasti sangat tidak menyenangkan jika bergaul dengan orang-orang yang tidak menghargai akan kehadiran lo. Rasanya pasti lo pengen banget untuk keluar dari pergaulan orang-orang yang seperti ini. Bahkan sesekali lo melihat ada perlakuan yang berbeda antara diri lo dengan teman lo yang lainnya. Misalnya, ketika lo berbicara, orang-orang tidak memperhatikan lo. Sedangkan ketika teman yang lainnya berbicara, mereka semua sangat memperhatikan dia. Sebenarnya bukan mereka yang salah, tapi mungkin ada yang harus lo perbaiki dalam diri lo agar dapat penghargaan dari teman-teman lo. Emangnya apa sih yang salah dari diri lo? Mari kita pelajari satu persatu hal yang harus lo perbaiki agar nanti teman lo bisa menghargai dan menghormati diri lo. Yang pertama, lo nggak menghargai diri lo sendiri. Belajar menghargai diri sendiri adalah hal yang penting sebelum lo ingin dihargai orang lain. Bagaimana mungkin orang lain menghargai atau menghormati lo jika lo tidak menghargai diri lo sendiri? Orang yang menghargai dirinya akan yakin bahwa hal-hal yang terjadi pada dirinya dipengaruhi oleh tindakan, kemampuan, dan kesalahannya sendiri. Maka cobalah untuk melatih harga diri lo dengan cara sederhana saja, seperti berani berkata tidak atau berani menolak. Contohnya, lo berani menolak ketika teman lo ingin meminjam uang kepada lo. Karena apa? Karena uang sebelumnya belum dia kembalikan kepada diri lo. Jadi, lo harus berani menolak untuk meminjamkan uang lo lagi. Dengan begitu, orang lain akan menghargai dan menghormati. Orang lain tidak bersikap semena-mena terhadap lo dan tidak memanfaatkan diri lo. Yang kedua, lo nggak menetapkan batasan. Penting bagi kita untuk menetapkan batasan dalam pergaulan kita. Contoh paling sederhananya, gini nih. Ada teman lo datang ke rumah atau ngajak ketemuan. Dia nanya kabar, terus dia membelikan lo makanan. Namun, maksud dari semua itu adalah dia ingin meminjam uang lo untuk kesekian kalinya. Padahal sudah beberapa kali dia berhutang, dia meminjam uang lo namun tidak kunjung dibayar. Dan diri lo sendiri tidak berani sama sekali untuk menagih uang lo yang dipinjamnya. Hingga akhirnya dia semena-mena kepada lo dengan meminjam uang terus-menerus tanpa mau bayar. Maka di sini solusinya lo harus menetapkan batasan kepada teman lo. Ketika dia ingin berhutang, maka cobalah untuk menagih hutang sebelumnya. Dan jika dia tidak mau membayar, maka lo harus menolaknya untuk berhutang lagi. Agar apa? Agar dia tidak memanfaatkan diri lo dan semena-mena terhadap diri lo. Yang ketiga nih, lo terlalu baik dengan mereka. Menjadi baik itu memang bagus. Mengikuti apa kata teman agar mereka senang itu juga bagus. Namun, akan menjadi tidak bagus jika lo selalu mengorbankan perasaan lo demi mereka. Mengorbankan senyuman lo demi mereka, itu yang tidak bagus. Misalnya, saat teman lo mengajak untuk nongkrong di kafe, lo ngikutin aja apa kata mereka. Padahal, ketika itu, lo sedang menabung untuk beli sesuatu dan ingin berhemat, tidak mau nongkrong ke kafe seperti biasanya. Namun, ketika teman-teman lo mengajak, lo iyakan aja. Lo nggak bisa menolak dengan alasan menjaga perasaan mereka. Tanpa lo sadari, lo nggak menjaga perasaan diri lo sendiri. Saat tiba di kafe, ngobrol, bercanda, dan tertawa seperti biasanya dengan mereka. Namun, perbedaannya saat itu adalah kali ini tertawa lo adalah tawa palsu. Karena pada dasarnya lo nggak mau ikut nongkrong. Hal-hal seperti inilah yang tidak boleh lo lanjutkan. Lo harus berani menolak dan mengutarakan alasannya. Gue yakin teman yang baik akan paham dengan keadaan lo. Namun, jika mereka tidak memahaminya, berarti teman lo itu adalah teman yang kurang baik untuk dijadikan sahabat. Jangan sampai perasaan bersalah, perasaan tidak enak menguasai diri lo. Kendalikanlah perasaan tersebut. Itu dia beberapa alasan mengapa lo tidak dihargai oleh orang lain. Maka cobalah berubah dan ikuti sedikit demi sedikit apa yang sudah disampaikan tadi. Lo juga bisa cari referensi dari manapun dan ingat yang terpenting adalah action. Maka tutup video ini dan mulailah beraksi.